senjata, pedang, pisau, atau tombak, mungkin ada sebagian orang yang ngeri melihatnya karena ketajamannya bisa merobek anggota badan kita. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita sudah mengenal berbagai bentuk senjata tradisional. Untuk senjata tradisional itu, apa yang bisa disebut dengan senjata tradisional adalah senjata yang dari awal dari leluhur, dari pendahulu itu tidak memiliki perubahan atau tidak mengalami perubahan yang signifikan baik dalam bentuk maupun fungsinya. Dan di dalam senjata itu kemudian tertuang beberapa makna-makna filosofis atau ornamen-ornamen mungkin yang melekat dari milik salah satu masyarakat pemiliknya, dan itu menjadi penciri atau pelambang dari satu kelompok masyarakat tertentu. Itu yang disebut dengan senjata tradisional. Ciri khusus terutama ya, itu sebenarnya kita sampai sekarang masih belum bisa mengatakan satu ciri baku. Namun seperti yang orang ketahui bahwa orang Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah, itu mengenal yang namanya senjata mandau yang identik dengan ukiran-ukiran entah itu dari hulunya ataupun di mata pisaunya sendiri, itu tertuang simbol-simbol, entah itu dalam bentuk flora, fauna, ataupun simbol-simbol magis atau yang dikenal dengan raja. Jadi saat orang melihat ornamen tadi menempel pada senjatanya, tertuang dalam senjatanya, orang bisa akan mencirikan, oh ini dari misalnya di Kalimantan Tengah ada dari Ngaju, oh ini dari Barito, atau ini mungkin dari arah Mentaya gitu, sesuai dengan suku yang ada di Kalimantan Tengah. Pada zaman dahulu, pada masyarakat Dayak terjadi pemberlakuan bahwa setiap anak laki-laki yang sudah memasuki usia dewasa, orang tuanya pasti akan menyiapkan setidaknya satu bilah senjata tajam untuk memperkuat jiwanya. Di setiap daerah di Indonesia tentunya memiliki dan jenis senjata tradisionalnya masing-masing. Hasil kebudayaan masyarakat Dayak pun demikian. Jadi ada fungsi lebih praktis itu untuk peralatan perlengkapan hidup. Ada yang kemudian senjata yang untuk melindungi diri atau untuk perlindungan, kemudian yang untuk pusaka. Nah, jadi untuk di Kalimantan Tengah itu yang sangat terkenal terutama adalah satu mandau. Mandau ini semua orang Dayak hampir mengenalnya. Iya. Tapi saya bisa tambahkan sedikit, sebenarnya mandau ini buat kita orang Dayak Ngaju, mandau ini bukan senjata yang pertama yang dikenal orang Dayak. Mandau ini istilahnya itu senjata paling bungsunya. Kalau senjata yang kita miliki di daerah Kalimantan Tengah ini kan seperti kita kenal itu ada 3 senjata utama yang tua, yaitu dohong, rabayang maupun sumpit atau sipet. Nah, dan itu memiliki perbedaan dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh dari suku-suku lain. Misalnya Jawa dia punya keris, kalau kita kan lebih banyak tidak ada lekukan-lekukannya tapi langsung lurus. Kemudian ada juga senjata mandau yang kita miliki yang sangat terkenal, dan itu juga hampir mirip dengan pedang panjang. Untuk memahami senjata tradisional peninggalan masa lalu dapat dilihat ciri tertentu. Itu pertama ukirannya, kedua adalah penempaan bilahnya.
Karena hari ini bilah yang ditempa secara tradisional di Kalimantan ini relatif sudah punah. Dari mana kita bisa melihat ini penemuan tradisional? Ini ada folded blade. Kita lihat bisa pola pamor dalam bilahnya. Kalau hari ini orang hanya ngambil dari baja biasa, kemudian dia gerinda untuk jadi senjata. Kalau ini penempaan yang besi itu dilipat-lipat-lipat dari yang banyak itu menjadi satu yang padat. Nah, ini namanya folded blade bilah. Ini termasuk yang sudah langka. Menurut penelitian, sekitar pada abad 18, Mandau mulai diadopsi hampir seluruh semua suku Dayak. Pada era sebelum dikenal Mandau, suku-suku Dayak memiliki senjata masing-masing. Masyarakat Dayak yang merupakan terbentuk masyarakat yang paling divers atau paling beragam untuk bentuk senjatanya. Jadi sebenarnya Mandau ini setiap ukirannya adalah identity atau kayak KTP-nya orang zaman dulu. Ya. Ketika dia merantau atau ketika bertemu berpapasan dia lihat ukiran, oh ini orang Kahayan ini, oh ini orang Katingan, oh ini orang Benua. Nah kalau kita misal contoh orang Kahayan ini selalu orang Kalimantan Tengah selalu punya ukiran yang Tanta Galawai namanya. Di belakang. Iya di ini. Kemudian dari bentuk ukiran sarungnya bisa kita lihat. Kita buat perbandingan dengan ini punya subsuku Dayak Benua dan Kayan. Ya, terima kasih. Oke, sorry. Ini tentu berbeda. Kita bisa melihat perbedaannya dari gagangnya. Dari ukuran juga mungkin berbeda, Mas Ya, Cakra. kalau masalah ukuran itu dia akan berdasarkan ada hitungannya, ada tata caranya pembuat, dan setiap subsuku akan punya rumusannya masing-masing. Untuk Mandau itu secara penggunaan ya, pemanfaatan, Mandau itu lebih banyak untuk pusaka. Jadi dia bukan alat yang digunakan untuk untuk kelengkapan hidup, peralatan hidup seperti misalnya membersihkan lahan dan sebagainya. Mandau tidak digunakan untuk itu. Dia lebih biasa digunakan sebagai benda pusaka keluarga dan untuk acara-acara tertentu atau momen-momen tertentu spiritual seperti ritual adat dia dikeluarkan untuk kemudian entah kalau istilah di Dayak Ngaju, di Tampung Tawar, dipalas menggunakan darah ayam, darah binatang atau dengan telur gitu. Selain Mandau, senjata tradisional suku Dayak yang terkenal dan dianggap paling tua adalah duhung. Duhung itu sekarang karena jumlahnya yang memang sangat sudah terbatas di Kalimantan Tengah dan fungsinya secara praktis seperti dikatakan tadi itu sudah mulai menghilang. Jadi dia lebih pada sebutan sebagai masuk dalam ranah benda pusaka. Ini seperti yang mungkin saudara-saudara di penganut keharingan itu lebih paham ya, karena ini tersebut dalam kitab penaturan atau bukan penaturan, sebenarnya lebih pada prosesi Balian. Itu disebutkan nama duhung. Yang saya tahu bahwa duhung ini adalah senjata dari alam atas atau dari kayangan sebenarnya kalau menurut legendanya. Dan duhung ini kalau dalam beberapa catatan-catatan Belanda itu lebih dipakai sebagai ritual, senjata untuk ritual. Misalnya untuk acara pernikahan atau acara kematian. Jadi dia sifatnya sakral untuk ritual. Dan menariknya lagi kalau kita ke Thailand ya, di beberapa kuil-kuil di sana itu ikonografik dewa-dewanya itu akan memegang senjata seperti duhung ini. Berarti memang mungkin dalam sebuah kebudayaan Asia, bahkan di Afrika sendiri kita akan temukan senjata-senjata mirip seperti ini. Ini adalah senjata para dewa, mungkin waktu senjata atau senjata yang sifatnya sakral. Jadi ini menarik sebenarnya karena kita masih belum bisa menarik garis benang merahnya antara kebudayaan-kebudayaan di luar sana, bahwa ini kemungkinan adalah senjata paling tua karena menurut penelitian bahwa
manusia pertama itu ada di Afrika. Kalau kita lihat senjata-senjata di Afrika sendiri pun itu adalah senjata-senjata yang mirip seperti duhung kebanyakan. Produk budaya terutama seperti senjata tadi tidak bisa semua kita jadikan hak milik kita, walaupun dia berada di tangan kita seperti itu. Tapi untuk Mandau, memang tahun 2014 Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Warisan Budaya itu telah mengesahkan Mandau sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, milik bersama. Milik bersama. Iya, milik bersama. Jadi itu mencakup seluruh wilayah di Kalimantan. Termasuk Kalimantan Tengah. Termasuk Kalimantan Tengah. Dan Mandau kita sudah klaim sebagai hak kita orang Dayak lah seperti itu. Tentang logam ini sebenarnya Kalimantan Tengah termasuk baru ya untuk melihat atau melakukan studi di ranah ini. Tapi untuk senjata tradisional itu kita sudah mencoba kemarin pada bulan April telah melakukan penelitian khususnya ke Barito, Das Barito. Kita bisa pastikan bahwa orang Dayak pada suatu masa ya, kita tidak bisa berani memastikan kapan masanya dulu karena melalui uji metalurgi namanya, pernah melakukan praktek pengolahan besi, dan itu memang bahannya dari daerah sana, kemudian itu yang digunakan untuk memproduksi Mandau. Mandau Montalat. Ya. Mandau Montalat itu sudah termasuk mandau yang cukup langka yang kita miliki di Kalimantan Tengah, karena ada kan di Kalimantan Tengah ini ada dikenal 3 bahan baku utama senjata itu yang bagus. Pertama itu ya senaman lampang, senaman mentike, dan senaman montalat. Perlu digarisbawahi sebenarnya yang namanya pusaka itu tidak mesti, kalau sakral atau bersifat magis itu tidak mesti harus bersifat senjata. Seperti contoh kain ini saja, Ya. kain ini sifatnya sakral buat orang Dayak Desa. Maksudnya hanya lebih sakral, tapi sebenarnya ini adalah senjata untuk lebih pada proses ritual. Mandau pun menjadi sesuatu yang sakral hari ini. Jadi bukan tingkatnya lebih sakral atau tidak, tapi untuk ritual-ritual Artinya adat. sama rata apa? Ya, ritual-ritual adat dia akan menggunakan ritual tertentu, dia akan menggunakan duhung, ada yang menggunakan rabayang. Tapi tingkat kesakralannya itu sama, kita memperlakukannya secara sama. Nilai kesakralan atau nilai magis dari benda pusaka tentunya menurut keyakinan masing-masing orang. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memelihara dan mempertahankan benda-benda pusaka tersebut tidak pindah dari negeri ini, karena sebagian senjata-senjata yang sejatinya miliki kita sudah berada di negara lain.